Xhaka Traoré dan 3 tulang punggung masa depan AC Milan. Regenerasi jadi sesuatu yang serius dipikirkan AC Milan untuk masa depan. Pada pekan ke-19 Liga Italia 2023-24 lalu, Milan pamer 4 tulang punggung masa depan klub. Milan bertandang ke Stadio Carlo Castellani, markasnya Empoli dengan kondisi yang tidak baik, sebab badai cedera menerpa skuad rossoneri. Badai cedera itu merenggut sejumlah pemain inti dari daftar susunan pemain. Alhasil Pioli memilih untuk mengikutsertakan sejumlah pemain muda. Keputusan tersebut menuai hasil positif. Xhaka Traoré dan 3 pemain muda lain yang tampil di laga ini membantu Milan menang 3-0 atas Empoli pada Minggu 7 Januari. Kredit khusus tentunya diberikan kepada Xhaka Traoré, pemain berusia 19 tahun yang berposisi sebagai sayap kiri itu sukses mencetak gol perdananya bersama tim senior. Berawal dari serangan balik cepat di ujung pertandingan, Traoré yang merupakan pemain kewarganegaraan Pantai Gading sukses mencetak gol ketiga Milan di menit ke-88. Selain Traoré, Milan juga menurunkan pemain muda lain di laga ini, seperti Alejandro Gimenez 18 tahun, Yunus Musa 21 tahun, dan David Bertesaghi 18 tahun. Di antara 4 nama yang sudah disebutkan, Gimenez mulai main di menit ke-35. Musa dan Bertesaghi baru masuk bebarengan di menit ke-70. Proyek klub ini adalah fokus pada pengembangan para pemain muda. Apalagi di skuad ini, kami punya pemain senior yang omongannya bisa didengar, tutur Yashin Adli. Adli yakin formula memadukan pemain muda dan pemain tua akan berhasil suatu saat nanti, apalagi melihat kualitas para pemain muda Milan saat ini. Kami harus terus mendorong semua orang ke arah yang sama. Saya yakin kami akan mencapai sesuatu yang besar, tutup Adli. Theo Hernandez jadi bek tengah darurat AC Milan. Bikin nyaman, 5 laga, 4 menang. AC Milan selalu menang pada 3 laga terakhirnya di semua ajang. Nah, yang menarik dari 3 laga itu, Milan bermain dengan bek tengah darurat yakni Theo Hernandez. AC Milan masih harus bermain dengan skema darurat saat berjumpa Empoli pada pekan ke-19 Serie A Minggu 7 Januari malam WIB. Rossoneri belum diperkuat banyak bek tengah utamanya karena mengalami cedera. Pelatih Stefano Pioli harus memainkan Theo Hernandez sebagai bek tengah darurat. Meskipun begitu, Milan mampu membawa peluang 3 poin dari lawatan ke Stadion Carlo Castellani usai menang dengan skor 3-0. Milan sukses menjaga gawangnya untuk tidak kebobolan. Theo Hernandez terlihat semakin nyaman dengan peran barunya sebagai bek tengah. Pada duel lawan Empoli, Milan kehilangan Fikayo Tomori, Pierre Kalulu, Malek Cio dan Mattia Caldara yang biasa bermain sebagai bek tengah. Pioli lantas menduetkan Simon Kjaer dan Theo Hernandez sebagai bek tengah. Kjaer adalah bek tengah murni, sedangkan Theo punya posisi asli bek kiri atau wingback kiri. Theo menurut Huskor telah bermain sebagai bek tengah pada 5 pertandingan Milan di musim 2023-24. Dari 5 laga itu, Milan mampu meraih 4 kemenangan. Milan juga mampu mencatat 2 nirbobol pada periode itu. Milan hanya sekali kalah ketika Theo bermain sebagai bek tengah. Milan kalah 2-3 dari Atalanta. Milan kalah secara dramatis, dibobol Luis Muriel pada menit 90+5 pada duel di Stadion Guis. Biarkan anak-anak muda AC Milan memasak.
Kemenangan atas Empoli punya arti penting bagi AC Milan. Sebab ini adalah kemenangan ketiga beruntun yang didapat Milan dan bukti performa pemain muda mereka yang makin matang. Milan kini tidak pernah kalah pada 6 laga terakhir di semua ajang. Milan juga pamer kecakapan para pemain muda mereka yang punya potensi besar. Stefano Pioli terpaksa membawa banyak pemain muda dalam skuad Milan beberapa laga terakhir. Sebab ada banyak pemain kunci cedera. Yang menarik, para pemain muda itu memanfaatkan kesempatan dengan baik. Stefano Pioli senang dengan respon para pemain muda Milan yang dapat kepercayaan bermain. Menurut Pioli, keberadaan pemain senior seperti Olivier Giroud hingga Simon Kjaer banyak membantu mereka untuk berkembang. Mereka rendah hati dan ini merupakan kualitas yang tidak biasa dimiliki generasi muda saat ini, kata Pioli. Inilah yang kita butuhkan untuk mendapatkan antusiasme yang sangat dibutuhkan. Para pemain berpengalaman membantu mereka sebagaimana mestinya. Mereka masuk dalam percakapan orang dewasa, jadi mereka harus bertanggung jawab, sambungnya. Pantau Joshua Zirkzee, Moncada terjun langsung ke Renato Dall'Ara. Direktur AC Milan yakni Geoffrey Moncada terpantau berada di tribun penonton Stadio Renato Dall'Ara. Dia secara pribadi mengamati penyerang bolotnya yakni Joshua Zirkzee. Rossoneri sedang mencari penyerang tengah baru sebagai penerus Olivier Giroud yang kini sudah berusia 37 tahun dan semakin dekat dengan pintu keluar San Siro. Pemain asal Prancis tersebut diperkirakan akan pergi di musim panas nanti. Di sisi lain, Luka Jovic yang diproyeksikan sebagai penerusnya belakangan ini sudah mulai menemukan pijakannya di ibu kota Lombardia. Namun bukan berarti Milan akan berhenti di sosok Jovic, mengingat pemain asal Serbia tersebut awalnya didatangkan sebagai pengganti Divock Origi. Milan masih butuh pengganti Zlatan Ibrahimovic dan Giroud. Belakangan nama Joshua Zirkzee yang telah jadi bagian penting dari skuad bolotnya asuhan Thiago Motta musim ini telah menarik perhatian Rossoneri. Seperti yang dilansir dari calciomercato.com, Direktur AC Milan yakni Geoffrey Moncada terus mengawasi Zirkzee. Bahkan Moncada hadir langsung dalam pertandingan kemarin saat Rossoblu ditahan imbang Genoa dengan skor 1-1. Pemain berusia 22 tahun itu memiliki klausul pelepasan 40 juta euro dalam kontraknya. Tetapi itu hanya berlaku untuk Bayern Munich, klub yang ia tinggalkan untuk pergi menuju Emilia-Romagna pada Agustus 2022. Rossoblu juga tidak akan melakukan penjualan pada bursa transfer musim dingin, yang berarti Milan dan Napoli yang berminat harus menunggu hingga musim panas.